Anda sendiri seperti apa nih Pak soal wacana moratorium PKPU dan apakah memang benar di Indonesia ini terlalu mudah untuk mengajukan PKPU? Ya, terima kasih Mbak Lin. Ya, kami kalau pelaku usaha ini kan lebih melihat view bagaimana untuk dapat berusaha walaupun situasi kondisi jatuh bangun dalam usaha itu hal yang biasa. Jadi kami mendukung dengan upaya yang sedang dilakukan melalui Apindo, rekan-rekan kami asosiasi yang tergabung dalam asosiasi pengusaha, itu untuk menggulirkan atau mendorong amandemen Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ini, ya, tentang kepilotan dan PKPU. Karena kami melihat bahwa sudah masuk daftarnya memang tadi disebutkan 430 dari tahun 98, tapi kita tahu bahwa ini kan ada korelasi juga di dalam masa pandemi. Ya, masa pandemi kita ketahui bahwa ini masa yang luar biasa. Ya, kita masih dapat bertahan untuk bertahap maju itu sudah baik. Bahkan yang terjadi banyak yang nggak bisa bertahan. Nah, kondisi ini tentunya kita berharap ini dapat dilanjutkan sebagai bagian situasional negara hadir di pelaku usaha dan mana pelaku usaha juga adalah masyarakat. Nah, kita memang masih berharap tentunya ada forum group discussion untuk membicarakan hal ini, tapi ada beberapa catatan yang kami lihat bahwa sebenarnya hal-hal substansi ini juga yang perlu menjadi perhatian. Misalnya, kalau dikatakan tadi bahwa sudah terlalu lama ya ini berlangsungnya, si kreditur dirugikan, debiturnya juga mungkin tidak ada jawaban dan seterusnya. Ya saatnya justru sekarang bagaimana pemuktahiran datanya, ya. Saya pikir ya kita memang masih kekurangan dalam hal data yang akurat, tapi pemuktahiran data mengenai statusnya sekarang, debiturnya, kemudian juga bagaimana usahanya. Bisa saja juga ada usaha-usaha lain yang mungkin juga sedang dilakukan sebagai recovery-nya, dan lain-lain hal, sehingga dapat berujung kepada restrukturisasi. Kalau kita bicara restrukturisasi berarti muaranya ada dua, jangka waktu dan nilainya. Nah, inilah yang kita harapkan sebagai bagian di masa pandemik ini kita tidak terburu-buru untuk langsung memailitkan dan juga langsung memberikan seolah-olah yang memang statusnya tidak ada harapan lagi kemudian dimatikan, tapi beri juga satu waktu, satu kondisional, tapi tetap harus dimutakhirkan. Artinya segala hal yang menyangkut dengan proses daripada bagaimana penyelesaian utang dan segala hal yang berkaitan dengan permohonannya itu dapat lebih didetailkan. Dan itu kita bersedia untuk membuka diri berbicara dalam berbagai forum. Mungkin ada yang mau ditambahkan Pak, apakah Anda sepakat mungkin perlu ditambahkan saja batasan-batasannya seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Jimmy? Ya, artinya apapun juga ini kan masih di dalam pembahasan untuk kita bisa gelar forum group discussion. Karena kita juga melihat bahwa pemerintah tentunya punya prerogatif untuk mengeluarkan perpu ya yang khusus mengatur hal ini. Jadi apapun namanya nanti yang kita sebutkan sebagai mendorong amandemen Undang-Undang 37 ini maupun juga apa yang dimaksud dengan kaitan moratorium ini tentunya akan dilanjutkan dan ada channel-channel untuk bisa dilakukan penyelesaiannya, diantaranya misalnya ada perpu. Dan ini tentunya semangatnya kembali lagi, debitur dan kreditur memiliki jalan keluar yang terbaik. Dan ini tentunya menjadi catatan penting dari semangat bagaimana PKPU memainkan peranannya menjadi sesuatu yang sangat penting dan dinamis di masa saat pandemik sekarang ini. Anda sepakat Pak Roy bahwa memang adanya PKPU ini dapat menghambat aksi korporasi yang akan dilakukan perusahaan. Kita ingat misalnya pernah sebuah emiten besar likuiditas masih bagus tapi digugat PKPU dengan nilai yang sebenarnya tidak terlalu signifikan. Ya justru itu kan sangat riskan ya kalau apalagi kaitan dengan pelaku usaha ya. Pelaku usaha ini kan bukan hanya soal investasi tapi turunannya tenaga kerjanya, kemudian juga asetnya juga dengan segala hal yang berkaitan dengan pinjaman dan lain sebagainya. Jadi ya kalau kami sih melihat bahwa memang ini harus ya memang suatu hal yang sensitif, tetapi
harus hati-hati dalam pengambilan langkah-langkahnya dan juga tentunya melihat segala pihak ya. Segala pihak yang untuk notabene tidak terburu-buru, tetapi ini juga dapat segera merupakan menjadi satu prioritas bisa, tetapi perlu pemahaman yang menyeluruh dengan segala pihak dan juga asosiasi pelaku usaha senantiasa dilibatkan. Kita sih berharapnya kita mau mendorong amandemen itu ya, tetapi kita tentunya berharap ada keterbukaan komunikasi publik yang terus dibangun sehingga komunikasi publik ini dapat memberikan pemahaman yang lebih konkret dan lebih menyeluruh. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.